Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi yang ketiga, di mana kita akan bahas tentang sumber utama galat dan pemotongan galat. Pada materi ini kita akan fokus bagaimana pada sumber utama galat dan pemotongan galat itu yang kita pernah bahas di materi yang kedua. Sekarang kita akan masuk di materi yang ketiga, yang mana pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang penggunaan pada deret Taylor. Nah, kita ingat pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana kita mendapatkan suatu fungsi. Pada fungsi itu kita ketahui adalah di mana nilai E pangkat X sama dengan nilai epsilon X tersebut nilai eksponensial X tersebut, di mana X nya itu mendapatkan pada nilai XI sampai dengan nilai Fx nya. Maka apabila kita melihat pada suatu persamaan diferensial pada deret Taylor itu, maka jarak dari delta X nya itu adalah rentang antara nilai titik XI sampai dengan nilai XI plus 1. Nah, ini bisa kita lihat pada nilai yang ada di sini. Ini kita ketahui ada delta X nya, maka nilai XI di sini itu nanti menjadi nilai XI, dan kemudian pada nilai F aksen XI nya ini delta X per 1 faktorial. Adapun bentuk di sini itu adalah bentuk dari suatu deret, yaitu pada bentuk deret Taylor, di mana pada nilai deret Taylor tersebut di situ akan kita masukkan nilai X terhadap nilai XI plus 1. Ya, sehingga pada nilai Rn itu didapatkan pada bentuk nilai kesalahan pemotongan. Nah, kemarin kita sempat bahas ya pada nilai eksponensial, berarti nilai eksponensial tersebut itu ada nilai pemotongan pada galat keberapa kita akan potong, yaitu pada nilai galat sub 6. Berarti itu adanya nilai Rn, di mana nilai n nya itu adalah 6. Sehingga pada nilai tersebut di situ apabila kita masukkan dengan nilai Rn ini adalah suku banyak yang ditentukan adalah pemotongan sampai ke 6, maka nilai di sini nanti akan menjadi nilai n nya adalah 6. Maka perkiraan pemotongan tersebut di situ akan kita masukkan terhadap nilai XI plus 1 sampai dengan nilai XI nya, dimana akan dipengaruhi dari jarak delta X nya di situ nanti. Nah, sehingga penyelesaian eksaknya nanti itu akan menjadi bentuk pemotongan dari setiap suku pertamanya saja pada penghitungannya. Berarti kita namakan adalah order 0. Nah, sehingga pada nilai order 0 tersebut di situ nanti kita akan membuat suatu perkiraan apakah benar bila fungsi perkiraan itu adalah konstan, kemudian apakah itu naik ataupun sebaliknya. Maka nilai di sini nanti pada masing-masing perkiraan akan kita lihat nilai XI plus 1 nya. Nah, sehingga kalau itu kita lihat dalam bentuk suatu permisalan dalam bentuk grafis, maka apabila nilai deret Taylor Fx cos X, maka apabila dipotong sampai dengan order 6, maka deret Taylor tersebut dipotong sampai order 6 itu tidak memerlukan atau tidak memberikan suku yang tepat. Nah, sehingga pada galat yang dihasilkan di sini jumlah pada suku-suku yang dipotong itu tidak tentu atau belum bisa dilihat hasilnya karena jumlahnya tidak mungkin bisa dihitung. Nah, di sini nanti apakah kita bisa memperkirakan apakah dari suku dari sisa dari order 0, order 1, order 2. Nah, nilai di sini nanti kalau kita lihat pada masing-masing pemotongan, berarti kita lihat ya hasilnya. Kalau kita ambil nilai hampirannya, kalau kemarin kan contohnya eksponensial X ya. Di sini kita ambil contohnya adalah cos X, maka nilainya 1 dikurangi X pangkat 2. Ini dapatnya dari mana? Berarti apabila kita masukkan nilai Fxi ya, berarti cos itu kan nilainya 1. Nah, sehingga ditambah dengan nilai F aksen XI itu kan nilainya adalah 0. Kalau kita turunkan dari nilai X nya, tergantung nilai XI yang akan dimasukkan di sini, dan selanjutnya sampai menuju ke Rn atau galat yang akan dipotong. Nah, hal ini kalau kita lihat apabila kita masukkan deretnya itu adalah di mana nilai X itu adalah 0 ya, karena deret Taylor itu, sehingga kita masukkan adalah nilai cos 0, maka nilai cos 0 adalah 1. Kemudian ada nilai X di sini eksponensial itu adalah negatif eksponensi, di mana nilai F aksen XI nya cos itu adalah negatif sin 0. Berarti di sini nilainya adalah delta X
itu dibagi dengan 1 faktorial, dimana deltanya tadi kan nilainya adalah X dibagi dengan 1, berarti hasilnya adalah X kali negatif sin 0, hingga lanjutannya ini adalah X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya, sehingga hasil di sini akan muncul. Kalau negatif sin 0 itu kan 0, maka nilainya adalah 0. Kalau di sini kan nilainya 2, berarti X kuadrat per 2 faktorial dikalikan negatif kan negatif 1, maka ini negatif, dan seterusnya langkah analog. Maka dari contoh ini kita bisa tentukan berarti nilainya adalah dari deret yang kita ambil di sini, sedangkan deret yang dipotong itu adalah sampai R6, berarti ini yang terpotong di sini. Oke, baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila kita memiliki suatu contoh ya, dimana nilai yang akan muncul di sini adalah sebagai berikut. Nah, ini saya tunjukkan langsung hasilnya. Apabila kita ketahui nilai fx itu adalah nilainya adalah xi nya 0, maka titik xi plus 1 berada di antara jarak delta x sama dengan 1, berarti nilai xi plus 1 nya adalah 1, kan jaraknya tadi 0 di 1, berarti xi plus 1 nya 1. Nah, sehingga dari titik tadi xi sama dengan 0, maka kita inputkan nilai fx yang diketahui antara 0 dan 1. Berarti nilai di sini fungsi yang diketahui itu masuk untuk nilai xi 0, maka nilai fx sama dengan 0 maka diperoleh 0,5. Sedangkan untuk nilai xi plus 1 itu nilainya 1, maka dimasukkan 1,5. Jadi nilai eksak fxi plus 1 nya itu adalah 1, maka adalah 1,5. Maka pada deret Taylor order 0 didapatkan itu adalah dimana nilai xi plus 1 sama dengan 1 sampai dengan xi sama dengan 0 di sini 0,5, maka ini adalah hasil yang tadi kita peroleh. Maka perolehan dari deret Taylor order 0 itu adalah 0,5 untuk nilai xi sama dengan 0, dan xi plus 1 nya adalah 1,5. Maka hasil tersebut apabila kita masukkan dalam masing-masing persamaan dari order 0, order 1, order 2 pada masing-masing tiap pemotongan, maka ini saya masukkan sampai order yang kedua nanti. Maka nanti kita mendapatkan order 0 nya adalah 0,5. Tapi untuk kita masukkan dalam perhitungan pemotongannya tadi kan didapatkan, berarti hampiran pada order 0 itu adalah hampirannya atau pi 0,5, sedangkan nilai a nya dan sebagai nilai eksaknya tadi kan 1,5 untuk xi plus 1 nya, sehingga didapatkan 1,0. Nah, apabila deret Taylor 1 itu nilainya adalah fxi plus 1 sama dengan 1, maka dapat dihitung penggunaan pada order 1, maka nilai xi sama dengan 0. Maka kita lanjutkan hasil f aksen xi nya itu hasil ini akan diturunkan. Nah, ini hasil diturunkan, kemudian nilainya 0,25. Nah, ketika itu sudah diturunkan kan dikali dengan delta x dibagi dengan 1 faktorial, berarti pendekatan pada order 1 itu beda. Nah, berarti nilai yang kan di sini kita dapatkan, berarti hasilnya 0,5 plus 0,25, ini hasilnya 0,25 kali dengan 1/1 sama dengan 0,75. Jadi perkiraan order 1 adalah garis lurus, maka kesalahan pemotongannya berupa 0,75. Apabila kita lanjutkan pada pemotongannya selanjutnya, pada turunan yang kedua tadi, maka kita akan peroleh untuk turunan berikutnya, yaitu kita masukkan sampai dengan order yang kedua. Nah, order 2 itu disimbol di sini, ini order 2. Nah, sehingga hasilnya 0,5 ditambah 0,25 ditambah dengan 1,0 dikalikan dengan deltanya 1 dibagi kali 2 faktorial, 1 kali 2. Maka hasil di sini tadi kan ini delta 1, pas hasilnya 1, maka 1,25. Maka perkiraan order 2 pada garis lengkungnya kesalahan pemotongan sebesar 0,25. Nah, apabila kita lanjutkan sampai dengan order 3, berarti ini turunan pertama, turunan kedua, maka turunan yang ketiga adalah 1,5. Sehingga pada turunan yang ketiga diperoleh turunan tersebut
kita lihat hasilnya pada turunan tersebut. Di situ ini fxi, fx aksen xi, f double aksen xi nya ini, maaf ya, di 3 harusnya 3 aksen. Nah hasilnya di sini 0,5, 0,25, 1,0, ini 3 faktor 1,7. Nah ketika ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 1,5. Maka kesalahan pada deret Taylor yang ketiga, hasil penyesuaian numeriknya sama dengan penyelesaian eksak, maka sudah terpenuhi. Jadi ini merupakan hasil dari analitiknya. Baik, saya kira itu untuk materi kita yang ketiga. Apabila ada yang mungkin kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Kita akhiri untuk materi ini. Dan untuk penggunaan dalam bentuk MATLAB itu silahkan nanti melihat di bagian tutorialnya yang sudah disiapkan di link Elma, itu sudah disiapkan oleh dosen pengampunya, dan mungkin sudah dalam bentuk barcode scan ya. Nanti silahkan di barcode scan di kolom Elma, itu nanti udah ada laman yang akan menuju ke bagian materinya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.